Oke, kembali lagi di Florida Hanif. Akhirnya Kia meluncurkan Kia EV9. Wah, ini mobil. Jadi sebenarnya gue udah ngeliat mobil ini kemarin di Korea. Ganteng banget, dalamnya bagus banget. Pokoknya perfecto deh. Ya, dan ini adalah mobil dengan platform eGMP punyanya Hyundai. Hyundai sama Kia kan jadi satu sebenarnya ya. Nah, ini adalah mobil paling gedenya mereka. Dan masuk ke Indonesia dengan harga 1,9 miliar rupiah. Jadi kalau misalkan EV6 1,4 miliar, ini 1,9 miliar, beda 500 juta, menurut gue sih masih make sense. Dan mobil ini kalau kita lihat langsung, gantengnya pol asli, ganteng banget mobilnya. Nah ini lampunya nyala ya. Di sini ada LLLLL, Lexus dong ya. Dan lampunya keren banget, kotak-kotak kecil ya, tapi banyak. Dan lampunya sudah pasti terang. Nah, LED-nya, daytime running light-nya dari sini nih. Keren banget. Jadi, pas gue ngeliat desainnya, top banget. Jadi, sebenarnya gue bisa kemarin bikin video di Korea sana. Cuma, karena kita diundangnya sama Hyundai, bisa sih kita bikin video Kia, cuma kayaknya nggak etis aja ya. Kecuali yang undang Kia, kita bikin video Kia. Nah, terus di sini, ya, ini bisa kebuka kalau misalkan dia butuh udara tambahan. Misalkan kipasnya nyala nih, nanti dia akan kebuka. Nah, terus di sini ada lubangnya. Ini buat aliran udara nanti akan keluar di bagian sini. Jadi di sini bolong nyambung ke depan tuh. Ini keren banget sih mobil. Lihat desainnya ya, peleknya juga ganteng, warnanya hitam seperti ini. Dual tone sebenarnya, ini agak abu-abu dan dia pakai ban Continental Premium Contact. Ukurannya gede. Dia 21 inci. Jadi lebih gede dibandingkan dengan peleknya Hyundai Palisade. Dan karena mobil listrik harus kelihatan modern, di bagian ininya itu dibikin warna black glossy, mantep ya. Plus spionnya lihat dong, spionnya dia pakai spion digital, jadi di sini nggak ada kaca, adanya kamera. Nah, kita ke samping lihat lagi, pintu tengahnya dia lebar ya kan, di atasnya ada roof rack, sama ini buat handle pintunya, dia bisa nutup kalau pas lagi jalan atau pas lagi ngunci. Kalau kita deketin atau kita buka kuncinya, dia akan ngebuka. Nah, sekarang lihat bagian belakangnya juga. Lihat, cakramnya gede. Dan bisa kita lihat di sini kaki-kakinya. Itu beberapa parts dibikin dari aluminium. Biar apa? Biar enteng. Nah, sama di dalamnya juga dikasih ini cover karpet biar peredamnya bagus. Nah, di sini logo Kia-nya itu, dia tuh kayak ada garis-garis ya, kayak brush metal gitu, keren banget ya. Pasti pegang sih bukan metal. Kalau kita buka di sini, sayang sekali kita nggak dapet bagasi yang besar. Jadi bagasinya kecil, cuma segini aja dan bisa dibuka buat akses ke nih. Tuh, buat akses ke akinya di bagian situ. Kita tutup lagi ya. Nah, dia pakai penggeraknya all wheel drive, ada motor di depan sama di belakang. Dan baterainya gede, hampir 100 kW, tapi karena dia bodinya juga besar, makanya range-nya nggak bisa sampai 600 kilo gitu. Dia cuma sampai 489. Ya, anggap aja 500 kali ya. Sekarang kita ke sana. Nah, di sini ada tempat buat colokannya. Dia pakai CCS2 combo. Jadi kalau kita mau pakai fast charging, tinggal buka bawahnya. Kita pencet lagi, bisa nutup secara otomatis. Dan bentuk belakangnya agak sedikit aneh, tapi keren sih. Gue suka. Terutama di bagian sini spoilernya kelihatan pas. Di sini ada kamera buat spion, sama di sini ada kamera buat kamera mundur sama kamera 360-nya. Nah, kalau kita buka, lampunya tuh unik ya, tapi keren sih. Sayangnya bagasinya ini tinggi banget. Jadi di sini tuh ada space setebal ini, nggak kepake. Aturan bisa dipakai buat sesuatu. Karena pas kita buka bawahnya juga, dia space-nya nggak terlalu besar sih. Jadi cuma segini aja, ditambah dia dapat buat separasi ya. Nah, di sini ada tombol-tombol. Kita bisa pakai buat nutup sama ngelipet jok belakang ya. Oh, sampai ke jok tengah juga bisa dilipat ternyata. Oke, nanti ngelipet sendiri. Wih, canggihnya pol ya. Bagasinya sih jujur aja nggak terlalu gede karena dia agak tinggi. Di bawahnya ada motor listriknya. Tapi karena dia mobil listrik, dia nggak ada tunnel buat drive shaft. Oke, kita naikin lagi. Sama di sini ada colokan ya buat V2L. Di sebelah kiri sini, oh dia buat ngatur ketinggian ya. Wih, EV9.
Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Wah, ini dalamnya mewah banget. Atasnya tuh kayak bludru halus gitu, lembut, tebel. Kursinya pun dia nih bisa diatur secara elektrik ya. Nah, bisa kita turunin lagi. Kenapa tinggi banget ya ngatur tadi sebelumnya ya? Gue nggak suka kalau duduk tinggi-tinggi gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik karena dia pakai spion digital. Nah, di bagian sininya ada layar. Dan kita bisa ngelihat secara jelas banget nih. Jadi kalau dibilang jelasan mana sih pakai kamera begini atau pakai kaca langsung? Kalau menurut gue sih jelasan pakai kamera ya. Apalagi gue biasa pakai Ioniq 5 yang kalau misalnya kita lampu sen, nanti dia ada kameranya di sini. Atau ke kiri nanti ada kameranya di kiri. Tapi ngomongin soal desain, desainnya nih bagus banget ya. Memang dia nggak dibikin semewah mungkin, tapi dibikin kayak ala-ala industrial gitu. Dan ini kuncinya bentuknya seperti ini ya, mirip sama punya EV6. Ada tombol di atas buat kunci, terus ada buat ngebukanya di sini, buat buka bagasi belakang, sama buat nyalain mobil. Ada hold-nya sama buat buka kap depan. Ini kayak apa ya? Kayak bahannya tuh lucu. Tapi setahu gue ya, Kia atau Hyundai yang elektrik itu semuanya dibikin dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, termasuk yang bisa didaur ulang. Contohnya kulit-kulitnya ini pasti dari vegan leather. Terus ya bagian-bagian sininya juga sama, plastiknya pun juga dibikin dari bahan yang ramah lingkungan atau dari bahan yang didaur ulang. Nah sekarang kita mau nyalain, tapi nyalainnya ternyata tombolnya ada di sini. Gue nyari push start stopnya di mana gitu ya, ternyata ada di sini. Nah lihat, gue suka banget sama ini ya. Dia tuh sebenarnya pakai model yang terbaru kayak punyanya. Kalau di Hyundai itu yang Kona terbaru ya, interface-nya mirip-mirip kayak gini, cuma khasnya Kia itu gue suka sama font sama logo-logonya bagus banget. Ada kiblatnya juga. Dan dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay yang pakai wireless. Terus yang lucunya nih ya, buat AC-nya ya kan, ini kan bisa dicek dari sini ya, naikin turunin. Nah di sini ada layar kecil. Tadinya tuh layar cuma dua doang nih, 1, 2. Di sini ada layar kecil ya, yang sebenarnya tombol-tombol kapasitif. Ya, layar kalkulator, tapi dijadiin tempat buat AC. Bagus nih. Harusnya semua mobil dibikin gini aja ya, daripada kosong di sininya ya, dibikin tempat buat AC. Nah, kalau mau dibuka AC-nya lebih lebar itu ada di sini nih, di layar di utamanya. Baterai discharge warning, biasanya kalau mobil listrik itu diambil salah satu sikringnya biar dia nggak bisa dimasukin ke D. Ya, nggak bisa masuk D kan? Walaupun kita pencet rem. Nah, terus speedometernya sederhana tapi bentuknya bagus, dan dia sudah pakai electric tilt dan teleskopiknya. Kita buka, dia nggak ada AC aksesnya ya, tapi kayaknya bisa disetting. Terus lihat tombol di sini banyak banget ya. Ini kita bisa ngatur buat kursi depan sama belakang dari sini, termasuk kita bisa ngatur ventilatednya sama pemanas dari sini, dan kita ada pemanas buat setir. Kemudian di bagian bawahnya di sini dia sudah all auto power window. Nah, ke bagian tengahnya sini gue paling suka adalah dia kalau kita pencet, dia tuh ada haptic feedbacknya. Jadi meskipun dia ini kelihatan yang rata sama bagian sini ya, tapi ternyata ada haptic feedbacknya dan bisa diatur volume dari sini. Bisa dipencet juga nih buat nyalain sama matiinnya. Nah, di sini ada colokan USB-nya di bagian bawah sama tempat penyimpanan gede banget di sini, dan bagian sini dibuka. Wih, dia soft opening sama dalamnya ini halus banget ya, dikasih bludru gitu. Kursinya enak banget. Dia empuk dan sandaran kursinya, palanya nih. Ini kepalanya tuh kayak kursi kantor ya, empuk banget. Ya, bentuknya kelihatannya agak aneh pas dicoba. Aduh, empuknya pol. Di sini ada tombol-tombol. Ini kapasitif juga. Sama di setirnya, dia tombolnya nggak cuma di bagian kiri kanan, tapi di bawahnya ada drive mode sama terrain mode-nya. Keren amat ya. Nah, di bagian sini kita ada cup holder 2 biji, sama ada parking sensor, kamera 360, hill descent control, auto hold, sama bisa dibuka. Di sini dipakai buat charger wireless. Luar biasa ya. Speaker dari Meridian sama kayak McLaren. Waduh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Wah, interiornya juga mewah dan kursinya elektrik, bahkan pengaturannya sangat lengkap. Bisa tilting juga, ya kan? Terus kita mundurin ke belakang, bisa dipakai buat tidur dan aduh ini nyampuk sekali. Wah, nyaman banget. Iya,
kenapa kursi tengahnya Palisade nggak bisa dibikin kayak gini ya? Ya tapi susah sih, karena ini kan mobil listrik ya, jadi bawahnya rata, sedangkan si Palisade dia harus nyiapin tunnel buat varian all-wheel drive-nya. Oke, di belakang kita dapat AC di sini ya, dan ini dibikin kayak silver gitu ya, bukan chrome, bagus banget sampai ke belakang juga. Dan buat ngatur AC-nya ada di sini, dan dia juga bisa pisah temperaturnya, jadi nggak sama depannya. Nah, kursinya ini juga menurut gue spesial ya. Di sebelah kanan dapat tempat tangan, sebelah kiri juga, dan ini ada layarnya, bisa kita nyalain ya. Di sini ada mode karena kita bisa pakai buat pijet. Pijetnya tuh geter-geter gitu ya. Ada rasa dert-dertnya, bisa diatur sampai nomor 3, dan ini bisa dipilih modenya mau seperti apa. Terus ini bisa dibikin maju mundur juga nih. Kayak ada tuh, lihat gak? Gitu. Kita bisa naikin intensitasnya. Jadi super kenceng. Nah, nggak tahu sih ini enak apa enggak ya. Kita harus coba pakai yang lama. Mungkin nanti kita akan minjem Kia yang lama gitu ya. Aduh, getar semua badan. Ada. Ya, pokoknya ada kursi pijetnya. Enak sih. Cuma kita matiin aja. Karena kita nanti ketiduran. Nah, terus di sini kalau kita bawa barang ya, kita dapat tempat storage yang cukup gede. Bisa dibuka atasnya. Tuh. Bisa masukin barang banyak nih di sini. Atau kita bisa naruh di atasnya sesuatu ya. Panjang kayak gitu. Kalau misalkan nggak butuh tinggal dimasukin lagi. Dan kalau misalkan kita duduk di sebelah kiri, ya kita butuh ruang yang lega, tenang. Di depan sini ada tombol, kita bisa majuin kursi depannya. Dan kursi tengahnya bisa jadi dingin dan bisa jadi panas. Nah, kalau di belakang gimana? Jadi kalau kita mau ke belakang ya, ini kita mesti lipat dulu, pencet yang ini. Oke, udah selesai. Kita tinggal mundur ke belakang. Oke. Nah, di belakang sini juga ternyata kursinya itu elektrik ya. Jadi kita bisa atur seberapa rebah di belakang sini. Dan kalau kita ngerasa di belakang sini terlalu sempit gitu ya, tinggal nyuruh depannya maju atau kita pencet di bagian sini. Nah, ngelipet sih sebenarnya sih. Ada speakernya juga di bagian sini ya, dan di sini ada cup holder 2 biji. Ini kayaknya masih baru banget, masih diplastikan ya. Wah, ini pasti gue yakin sih mobilnya nyaman banget karena platform eGMP itu di Ioniq 5 itu sangat nyaman. Di sini juga pasti akan sama nyamannya. Mewah ya. Tapi di belakang sini kita nggak dapet tirai meskipun dia kacanya besar. Yang sebelah sini ada. Nah, jadi gue ngeliatnya kayak apa ya? Kayak Palisade yang disempurnakan. Plus dia EV, jadi kita nggak perlu isi bensin. Oke, jadi itu aja impresi kita tentang Kia EV9 ini. Mewah banget ya, keren. Gue rasa mobil ini kalau dikasih harga yang lebih terjangkau lagi pasti akan sukses. Misalkan di harga 1,5 M gitu kalau dirakit di Indonesia, wih cakep banget. Ya wes, semoga Kia berhasil dengan mobil ini. Gue senang banget kalau ngeliat mobil ini ada di jalan. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.